Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia. Hari ini Jumat 12 April 2024. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Yohanes 21 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kasih-Mu terus mengiringi langkah kami. Mari Bapa memberkati kehidupan kami. Kami akan membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Mari Engkau memberkati sehingga ketika kami merenungkan bagian firman-Mu, kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Yohanes 21 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Di bawah perikop murid yang dikasihi Yesus. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat membuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca, tetapi juga mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Bapak, Mama, saudara-saudariku yang diberkati, tema yang menuntun kita pada saat ini ialah Yesus, tokoh utama kisah hidup kita. Pasti dalam kehidupan kita punya yang namanya idola. Dalam kehidupan kita punya yang namanya role model. Tokoh itu yang membuat kita semangat, membuat kita mengikuti contoh yang baik dari kehidupannya. Siapakah tokoh itu? Bisa saja artis, atau mungkin saja orang yang menurut kita memiliki tingkat kepintaran yang luar biasa. Hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Kita akan melihat bagaimana Yesus adalah tokoh yang sangat penting dalam hidup kita. Yesus sebagai tokoh utama. Jadi tidak ada tokoh lain yang lebih utama daripada Yesus Kristus. Bapak, Mama, saudara-saudariku yang diberkati, selama 3,5 tahun, Tuhan Yesus ini mempersiapkan para murid melalui pengalaman mendengarkan pengajaran. Dari cara Yesus hidup, Yesus melayani, Yesus menjadi tokoh utama dalam kehidupan para murid. Para murid melihat bahwa Yesus melakukan mujizat, melakukan penyembuhan. Dan dalam perjalanan itu, Yesus tidak pernah meninggalkan doa. Dan dalam hal ini,
Yesus memperlihatkan bagaimana mereka harus hidup. Sampai ketika Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri kepada mereka, dan Yesus memperlengkapi mereka dengan kuasa-Nya yang begitu besar. Berdasarkan pengalaman, mereka paham. Dan dalam kisah penampakan ini, selama 40 hari, ini adalah gambaran bagaimana mereka belajar bersama Yesus dalam kehidupan mereka. Yesus tidak mati, tapi Yesus bangkit. Dan dalam pembacaan kita, Simon Petrus ini sangat penasaran sekali dengan saudaranya Yohanes. Ketika Yohanes mengikuti Yesus, mereka semua mengikuti Yesus. Mereka bersama-sama dengan Yesus. Mereka selalu ada dalam kehidupan yang baik. Kehidupan yang penuh dengan pengajaran. Simon Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dan dalam hal ini, jawaban Tuhan dalam kehidupan mereka adalah jawaban yang nyata. Dan dalam hal ini Simon sangat ingin bisa bersama dengan Yohanes dalam menjalankan amanat dari Yesus Kristus. Tapi dalam hal ini Yesus memberikan gambaran bahwa ada tugas lain yang akan diberikan. Simon Petrus ditugaskan untuk jadi gembala, sedangkan Yohanes ditugaskan untuk menuliskan tentang sang gembala itu. Yohanes tidak menulis tentang dirinya, bahkan ia tidak pernah menunjukkan diri sebagai penulis. Mereka belajar dari Yesus itu sendiri sebagai tokoh utama dalam kehidupan mereka. Jika kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, pengalaman dengan Yesus, sama seperti murid-muridnya, mereka melakukan apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan mereka. Ketika dipanggil, mereka melakukan apa yang menjadi tugas panggilan. Ketika harus ada dalam pengalaman dengan Yesus, mereka ada dalam pengalaman itu. Dan begitu juga pengalaman hidup kita. Pengalaman yang terus mengenal Yesus. Pengalaman yang tidak bisa jauh dengan Yesus. Kita terus ada dalam genggaman Yesus Kristus. Karena Yesus adalah tokoh utama dalam hidup kita. Sejarah yang sangat penting dalam kehidupan kita. Mari kita genggam Yesus. Yesus yang telah bangkit. Dia yang akan memberikan kita kehidupan yang kekal. Kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang berguna bagi setiap orang di mana saja kita berada. Mau kita di rumah, kita di tempat kerja, kita di masyarakat. Kita aman dalam genggaman Yesus. Karena ada tokoh utama yang melindungi kita, yang berjalan di depan kita, yang tidak akan pernah meninggalkan kita jatuh. Mari dalam kekuatan ini kita terus berharap, bersandar kepada Yesus, Sang Juru Selamat yang agung itu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur. Mari memberkati setiap kami. Biarlah kami terus memahami Engkau adalah tokoh utama dalam hidup kami. Juru selamat kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Mari memberkati kehidupan kami, sehingga kami terus dilayakkan dalam kehidupan ini. Amin.
Terima kasih telah mendengarkan suara Martoria. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.